Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mensupport channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan makin semangat lagi saya memberikan motivasi dan edukasi. Oke, saya mau bahas ini. Ada kekhawatiran ya, beberapa pinjol-pinjol besar mengenai yang lagi rame-rame dibahas hari ini, yaitu tentang pemblokiran iPhone ada di Indonesia. Kenapa ini menjadi kekhawatiran bagi pinjol-pinjol besar? Kita simakin dulu ini. Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta holiday, tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak. Kita sama-sama mengetahui ya, dari statement yang tadi itu kan sudah disampaikan oleh anggota Dewan ya, disampaikan di sana bahwasanya iPhone ini gila loh, disuruh bayar pajak aja nggak mau. Jadi kalau misalnya ada iPhone yang dijual secara bebas di Indonesia, berarti itu ilegal. Ya, terus apa bang hubungannya dengan pinjol? Saya mengapresiasi di sini tentang kalau memang dicegat dulu iPhone-nya untuk hadir ke Indonesia, itu bagus juga karena gini loh, banyak dari kaum muda atau Gen Z yang kita sebut sekarang, milenial lah, Gen Z lah, serah lah ya, pokoknya yang muda-muda, banyak yang ingin memenuhi keinginan dia untuk memiliki yang namanya gadget dari iPhone 16 ya. Itu baru saja dirilis, mulai dulu yang terdahulunya itu ada iPhone 15. Itu meningkatnya angka peminjaman kepada paylater dan pinjol ya. Paylaternya juga ngeri-ngeri untuk mewujudkan keinginan. Pinjol itu berlomba-lomba pasang iklan mereka, paylater itu berlomba-lomba pasang iklan mereka. Bagi Anda yang mau untuk jangan sampai ketinggalan ini segala macam ya kan, udah beli secara kredit. Akhirnya dampaknya kemana? Dampaknya adalah orang-orang lebih terpengaruh untuk mewujudkan suatu keinginan mereka daripada memenuhi kebutuhannya ya. Makanya ini sasarannya adalah mereka-mereka yang gara-gara saya juga nggak tahu ya iPhone ini sebesar apa sih, karena saya tidak penggunanya aktif gitu loh. Karena bagi saya pribadi, iPhone ini hanyalah sebuah handphone yang rasa saya tidak ada kamera depannya gitu loh. Itu asumsi saya ya, walaupun saya tidak tahu nih entah ya ada atau tidak. Karena yang saya tengok, karena yang saya lihat, orang-orang selalu berfoto itu di depan kaca gitu loh, ya kan, di depan kaca. Kalau enggak, dia seakan-akan memegang sebuah handphone itu, tapi ada handphone lain yang memoto dia gitu loh. Jadi yang dipamerin itu cuman kamera yang ada 3 titik itu aja. Saya nggak tahu bahasanya apa itu ya kan. Yang jelas yang dipamerin ya cuman kamera belakangnya itu aja gitu loh. Makanya orang-orang butuh kaca untuk foto selfie. Ya nggak sih? Foto apa namanya itu kalau teman-teman yang lebih gaul-gaul. Oke. Jadi karena dibahas oleh bapak-bapak yang ada di DPR dan disampaikan juga kepada presiden untuk menekan dan memblokir iPhone ini berdampak serius kepada pinjol-pinjol besar. Kenapa? Seperti mereka yang menawarkan limit-limit paylater, beli sekarang bayar nanti. Kalau iPhone ini tidak dirilis, otomatis minat orang-orang, kan kita ini kan kebanyakan juga sudah digiring sama opininya sendiri gitu ya, bahwasannya iPhone ini luar biasa mewah dan segala macam. Pokoknya itulah ya asumsi kita dari dulu gitu loh. Jadi kalau hal ini sudah tidak dirilis lagi dan sekarang malah viral tentang pemblokiran iPhone ini, itu orang-orang tidak mau menggunakan paylater lagi. Orang-orang tidak mau mengajukan pinjol dengan limit-limit besar lagi. Kenapa? Karena satu-satu keinginan dia itu sudah nggak ada gitu loh. Ya, ini bagus juga sih sebenarnya gitu loh. Jadi lebih menekan orang-orang tidak perlulah beli handphone yang mahal-mahal segitu. Harganya sampai 1 motor NMAX loh. Ya nggak sih? Gila-gilaan harga handphone apa itu segila itu. Terkadang orang yang memilikinya itu jauh dari kata mampu. Tapi entah seperti apa cara dia mendapatkannya itu kita juga nggak tahu. Dia menabung berapa tahun sih kita juga nggak tahu ya kan. Tapi yang jelas
orang-orang begitu berambisi untuk memiliki yang namanya iPhone tadi gitu loh. Pokoknya setiap tipe yang iPhone itu keluarkan, orang-orang selalu rame gitu loh. Bahkan di media-media selalu rame tulisan-tulisan kalau iPhone sudah dirilis itu hotel-hotel penuh, ya kan? Kalau iPhone sudah dirilis itu peminjam di pinjol selalu meningkat. Berarti ada sesuatu yang berpengaruh dalam hal ini gitu loh. Makanya ketika ada iPhone yang diblokir, saya rasa akan ada juga kelemahan atau menurunnya perputaran dari pinjaman online. Ini bagus ini ya. Teman-teman setuju nggak kalau iPhone itu diblokir misalnya gitu? Kalau dia tidak patuh masuk ke negara kita, ya wajar dia diblokir kayak gitu gitu loh. Belum lagi produk dia itu bukan harga yang murah, harganya cukup mahal, tapi untuk mematuhi aturan yang ada di Indonesia aja mereka tidak mau, ya ngapain? Ya kan? Padahal sasaran market mereka itu adalah masyarakat Indonesia ini. Dan kita tahu masyarakat Indonesia ini masih banyak yang kekurangan. Bahkan Bapak Prabowo aja menyampaikan angka kemiskinan di Indonesia ini masih meningkat. Tapi rata-rata dan kebanyakan orang-orang yang masih jauh dari kata mampu ini malah berkeinginan untuk memiliki iPhone tadi gitu loh. Dengan cara apa lagi kalau dia sudah tidak mampu tapi dia tetap berkeinginan? Ya mau tak mau dengan pay letter, dengan pinjol, untuk mewujudkan hanya sebatas handphone. Apa sih handphone? Sama aja kan. Mau handphone jadul, mau handphone semahal apapun, asalkan kita tahu nomor WhatsApp orang itu, tetap juga kita bisa nelpon. Ya kan? Asalkan kita tahu nomor telepon dia, ya tetap aja kita bisa menghubungi dia. Gak ada juga dibedain. Contohnya handphone orang itu handphone mahal, handphone kita handphone jadul. Ketika kita nelpon, handphone Anda sudah tidak layak untuk menghubungi orang ini. Kan gak ada bahasanya kayak gitu. Jadi ngapain kita terlalu berambisi dengan hal-hal seperti itu? Dan kita lihat juga, sejak iPhone itu dirilis, yang terjadi adalah ajang pamer gitu loh. Ajang pamer, seakan-akan ini, yang begini, yang begini. Ya itu semuanya buat teman-teman, ya blessing lah hal-hal seperti itu. Jadi saya pun sangat mengapresiasi lah kalau memang ini bisa dibenarkan ya, yang benar-benar bisa diblokir. Kalau memang mereka tidak patuh dengan aturan yang ada di negara ini, dampaknya itu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya adalah kemungkinan besar masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berhutang untuk mewujudkan suatu keinginan dia untuk memiliki yang namanya gadget iPhone tadi. Ya, itu yang saya syukuri kalau ini benar-benar. Dan dampaknya itu, dampak seriusnya itu juga berefek kepada Aku Laku, karena Aku Laku juga banyak menawarkan kredit-kredit di handphone. Hampir rata-rata di semua konter-konter handphone, tempat penjualan handphone pasti ada kredit dengan Aku Laku. Habis itu kredit dengan Kredipo, ya kan? Hampir di konter-konter ada di Indonesia itu pasti kita bisa menggunakan pay letter Aku Laku, bisa menggunakan pay letter dari Kredipo. Habis itu dengan Shopee, ya kan? Ini akan berimbas ini, ya kan? Mulai dari Aku Laku ke Kredipo ke Shopee. Kalau memang iPhone ini tidak jadi dirilis, ini pasti akan pengurangan omset mereka gitu loh. Ya nggak sih? Habis itu di home credit, kredit plus gitu loh. Ya bagus sih sebenarnya menurut saya gitu loh. Menurut teman-teman semuanya gimana? Anda kecewa dengan pemblokiran yang dilakukan oleh masyarakat oleh Presiden Indonesia melalui usulan dari DPR tadi? Apakah Anda kecewa atau gimana gitu? Atau Anda justru mengapresiasi? Isi di kolom komentar. Oke, kita pindah. Habis itu tadi saya mendapatkan laporan juga dari teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Dan habis itu dia didatangi oleh debt collector, yang mana ketika dia bertanya, ya saya sudah pertanyakan bang tentang seperti yang abang sampaikan, surat tugas, ya kan, IDKAR dia itu, IDKAR, surat tugas, sertifikat profesi di bidang penagihan. Yang terjadi adalah terjadi argumen yang cukup sengit dengan debt collector dia. Debt collector malah menegosiasi. Menegosiasi itu maksudnya ketika kami menunjukkan hal yang Anda minta, apakah Anda membayar lunas? Oke. Ini seringkali terjadi perdebatan antara si debitur dengan si penagih hutang ya. Itu hal wajar. Oke. Buat teman-teman semuanya, ketika terjadi perdebatan hal seperti itu, Anda tunjukkan POJK-nya. Persyaratan wajib debt collector datang ke rumah. Apa saja yang harus dibawanya, itu persyaratan dikeluarkan oleh OJK. Ya, tidak ada OJK menulis di bawah itu apabila debt collector sudah menunjukkan semua persyaratan itu, kita wajib bayar. Tidak. Ini hanya mencari kebenaran.
iya atau tidak dia perwakilan di sebuah perusahaan itu untuk mewakili perusahaan menjemput tagihan kepada kita. Itu yang paling terpenting. Kenapa? Karena hutang piutang ini ranahnya privasi. Hutang piutang ini ranahnya rahasia. Ya, jadi kita tidak mungkin berbicara dengan orang yang tidak jelas. Ya kan, makanya penting bagi kita untuk mengcek dulu identitas dia itu seperti apa. Identitas dia ini harus kita samakan dengan KTP dari si penagihnya. Benar apa tidak nama si penagihnya sesuai dengan ID card dia ini. Habis itu surat kuasa. Surat kuasa yang mana si debt collector ini ditunjuk untuk menggantikan atau mewakilkan perusahaan untuk menjemput tagihan atas nama Anda sesuai dengan alamat yang ada. Habis itu sertifikat profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh otoritas jasa keuangan. Ini persyaratan wajib, ya. Dan OJK tidak ada menyematkan, tolong debt collector nanti kalau sudah ditunjukkan itu si debiturnya harus bayar lunas. Ada. Ya kan, jadi ketika teman-teman terjadi perdebatan hal-hal seperti itu, saya pengen sih teman-teman itu jangan hanya menyampaikan sama saya itu via tulisan, tapi coba direkam dan divideokan. Seperti apa sih perdebatan itu terjadi? Ya, dan untuk menghadapi debt collector itu kita nggak perlu juga panik, nggak perlu juga stres. Dan habis itu ada juga yang bertanya tadi, kalau misalnya debt collector itu sudah lengkap, dia sudah menunjukkan semua yang kita minta, nyatanya kita tidak ada uang juga, kita tidak mampu juga untuk membayar, apa tindakan yang harus kita lakukan, Bang? Kita nggak perlu khawatir juga. Kalau misalnya mereka sudah lengkap, ya udah, itu saatnya kita berdiskusi dan menyampaikan apa yang sedang terjadi. Ya kan, kita ceritakan faktanya. Kalau misalnya debt collectornya bisa mengerti, syukur. Kalau dia tidak bisa mengerti, itu hak dia. Yang jelas kita sudah mengatakan yang sebenarnya, ketidakmampuan kita, kesulitan dengan keuangan kita, kesulitan dengan ekonomi kita. Ya, kita bukan menghindar dari hutang, tapi kita sedang berusaha. Kalau kita masih diberikan waktu yang panjang, ya kita akan usahakan secepat mungkin. Yang penting ketika berkomunikasi dengan debt collector, jangan pernah menjanjikan sesuatu harus bayar tanggal sekian, jangan pernah. Karena itu jebakan bagi diri Anda nantinya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas. Ya, datar aja. Kalau misalnya nanti debt collectornya marah-marah, Bang, misalnya kita nggak ada uang, sementara dia sudah nunjukkan ID card-nya dan segala, yaudah rekam aja, ya kan? Habis itu apa yang mau disampaikan? Sampaikan sama debt collectornya. Tolong sampaikan sama perusahaan Anda, saya mempersiapkan diri saya untuk menerima resiko apapun yang diterapkan oleh perusahaan Anda. Jadi Anda nggak perlu marah-marah juga, nggak perlu kesal juga, karena ini sudah diatur dalam perjanjian hutang piutang. Ya kan, saya telat, saya dibebankan denda. Kalau saya tidak mampu juga bayar, nama saya akan masuk ke dalam skor kredit bermasalah. Ya sudah, sampaikan sama perusahaan Anda. Ya, intinya teman-teman, jangan sampai dipicu lagi diri Anda untuk gali lubang tutup lubang, karena masih banyak di luar sana orang-orang yang tergiur dengan gali lubang tutup lubang. Ya, jadi jangan sampai dipicu lagi pemikiran Anda dengan hal-hal yang menakutkan seperti itu. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu ya. Nanti teman-teman semuanya kita lanjutkan di video yang mau saya tayangkan nanti di habis-habis maghrib. Anda yang penting aktifkan notifikasinya di channel ini supaya channel ini makin berkembang dan paling tidak Medi Broni makin semangat memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.